Ledakan tenaga dalam antara Dewi Lembayung dan Ki Tambak Sewu baru saja reda. Kabut yang sempat tebal kini mengambang perlahan, menyingkap hamparan bunga warna-warni yang sempat bergoyang keras. Udara lembah kini sunyi, tapi bukan ketenangan yang datang, melainkan firasat akan munculnya badai baru. Tiba-tiba, dari arah barat terdengar suara tawa panjang, berat, dan garang. Hahaha. Wah, rupanya bukan hanya siluman rawa dan pengemis laut yang tertarik pada bocah suci ini. Dunia persilatan memang sedang sepi kalau sampai kalian berdua berebut seorang anak kecil. Dari balik pepohonan muncul seorang kakek tinggi besar, berwajah merah seperti bara. Matanya lebar dan alisnya tebal seperti sapuan arang. Di punggungnya tersilang dua bilah pedang besar dari baja hitam. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi bergetar di tanah. Dialah Ki Racun Tanah, tokoh sakti dari lereng Gunung Wilis, terkenal karena kepandaiannya dalam ilmu racun dan pukulan maut, tangan, halilintar, tanah, langit. Ki Racun Tanah, seru Ki Tambak Sewu dengan mata menyipit. Sudah kuduga engkau pun akan ikut campur. Hi. Tentu saja, bocah yang mampu menghentikan benturan dua tenaga dalam sekelas kalian bukan bocah sembarangan. Kalau sampai dia jadi muridku, dunia persilatan pasti bergetar. Belum sempat mereka saling beradu kata, terdengar suara nyaring dari atas pohon, diiringi tawa cempreng namun kuat. Muridmu? Kau pikir bocah ini cocok belajar ilmu tanah yang bau belerang? Lebih baik ikut aku, Empu Langit Wisa, daripada pokan Gunung Raung. Dari dahan pohon besar, melayang turun seorang kakek, kurus tinggi, berpakaian abu-abu, matanya kecil, tapi berkilat tajam seperti mata elang. Di tangannya tergenggam tongkat panjang dari kayu andalas berujung perak. Konon, Empu Langit Wisa adalah pewaris ilmu langka tongkat monyet dewa yang jurus-jurusnya meniru kelincahan hewan sakral itu. Lholho, mantan guruku rupanya masih hidup, ejek Ki Racun Tanah sambil tertawa. Masih suka garuk kepala waktu berpikir, Empu? Empu Langit. Wisa memicingkan mata. Dan kau, Racun Tanah, masih suka makan katak beracun untuk sarapan. Dewi Lembayung mendesah, menatap langit. Astaga, dua kakek gila sudah cukup, jangan bilang masih ada yang mau datang. Belum habis kata-katanya, dari arah selatan muncul suara berat dan gagah. Kalau kalian semua boleh datang, kenapa aku tidak? Tampak seorang lelaki setengah baya, berwajah keras, dengan kumis lebat, mengenakan pakaian hitam sederhana, dan membawa tombak panjang bermata tiga. Dialah Ki Lengan Baja dari Kadipaten Gresik, ketua perguruan Pajajaran Jantan, terkenal dengan jurus tombak pamungkasnya, petir menyambar jantung dunia. Haha, dunia benar-benar sudah gila, kata Ki Lengan Baja, menancapkan tombaknya ke tanah. 5 orang sakti, 2 sesat, 1 bocah. Benar-benar tontonan yang tak ada di pasar malam. Tak lama kemudian, muncul seorang lelaki, tampan berpakaian seperti pujangga, membawa seruling perak di tangan kanan dan pena panjang di tangan kiri. Langkahnya tenang, wajahnya halus, dan suaranya lembut ketika menjura kepada semua orang. Saya hanya seorang pengembara, biasa dipanggil Empu Seruling Perak dari Bengawan. Saya tidak mencari kekuasaan, hanya ingin mencari murid untuk meneruskan ilmu sastra dan pernafasan hidup. Dewi Lembayung tersenyum menggoda. Akhirnya ada juga lelaki sopan di antara sekumpulan hewan buas ini. Ki Tambak Sewu mendengus. Sopan di luar, licik di dalam. Hati-hati Lembayung, lelaki seperti itu bisa meniup seruling sambil menusuk dari belakang. Sebelum mereka sempat ribut lebih jauh, kabut lembah kembali bergetar. Kali ini muncul seorang biksu tinggi kurus berpakaian putih,
Wajahnya tenang dan bersih, tangan kirinya memegang kebutan, tangan kanannya membawa kipas bambu. Suara biksu itu merdu ketika melantunkan kidung. Yang terlihat bengkok bisa jadi lurus, yang tampak kosong justru berisi penuh, yang bersuara lembut bisa menundukkan gemuruh. Dalam keheningan, kebenaran sejati bersinar. Semua mata menoleh. Ki Racun Tanah tertawa keras. Hah, tidak salah lagi. Itu pasti Resi Samudra Putih dari Pulau Kura-Kura. Biksu itu membuka matanya perlahan, menatap lembut. Benar, akulah Resi Samudra Putih, dan kalian semua terlalu keras bersuara di tempat yang seharusnya hening. Bocah suci itu bukan barang rebutan, tapi cermin kebodohan kalian. Cermin kebodohan, katamu? Bentak Ki Tambak Sewu. Aku datang bukan untuk ceramah, Resi Tua. Resi Samudra Putih hanya tersenyum, dan aku datang bukan untuk bertempur, tapi untuk melihat siapa yang paling serakah. Udara lembah kini mencekam. 7 tokoh sakti berdiri mengitari Jaka Wening yang masih tenang duduk di tengah lingkaran bunga. Masing-masing membawa niat, masing-masing mengaku benar. Dewi Lembayung melangkah ke depan, payung hitamnya berkilau. Baiklah, kalau kalian semua ingin bocah ini, mari kita tentukan dengan satu cara. Siapa yang paling kuat, dialah yang berhak. Ki Racun Tanah menepuk dadanya. Setuju, tak perlu banyak omong. Ki Lengan Baja mengangkat tombaknya. 1 lawan 1 atau semua sekaligus. Empu Langit Wisa berseru. Tak ada waktu untuk sopan santun. Mari kita uji siapa yang paling layak disebut pendekar sejati. Resi Samudra Putih menghela napas panjang. Ah, manusia, selalu haus pada kekuasaan. Baiklah, jika tak bisa dicegah, biarlah angin yang menjadi saksi siapa yang benar. Mereka pun serempak menarik senjata. Dalam sekejap, udara bergetar. Tanah lembah retak halus, bunga-bunga berguguran sebelum waktunya. 7 tenaga sakti, 7 niat berbeda, dan 1 bocah suci. Semua siap bertemu dalam benturan besar yang akan mengguncang dunia persilatan Nusantara.